Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Delio Cornelia dengan NIM 19624011008 dari jurusan Akuntansi Politeknik Caltech Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang how to be a good team player atau bagaimana cara kita bekerja dengan baik di dalam sebuah tim. Adapun materi ini saya ambil dari salah satu pertemuan enabling skill yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dan penyampaian materi ini sebagai salah satu memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah enabling skill. Kerjasama tim adalah suatu kemampuan yang kuat dalam menuju visi dan misi bersama. Dengan kata lain, kerjasama tim merupakan suatu kemampuan yang kuat dalam mengarahkan dan mendorong para individu dalam menuju dan meraih tujuan organisasi secara bersama-sama. Melalui kerjasama tim yang kuat, kita bisa meraih suatu pencapaian besar yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kerjasama terkadang menjadi sebuah hal yang masih banyak dihindari oleh beberapa orang di lingkungan suatu pekerjaan. Namun, mengapa orang-orang tersebut masih mempertahankan sikap seperti itu? Padahal banyak sekali keuntungan yang dapat diperoleh dari bekerja sama dalam satu tim, baik untuk diri sendiri maupun organisasi. Tidak hanya menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk perkembangan profesionalitas diri, tetapi kerjasama tim juga berarti kita bisa membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan mudah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengapa bekerja sama dalam tim sangat penting untuk dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Ketika bekerja dalam tim, kita cenderung bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan. Semua proses pekerjaan yang kita kerjakan pun menjadi lebih efisien karena kita akan menyelesaikannya secara bersamaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kedua adalah memperoleh ide-ide baru. Salah satu keuntungan terbesar yang kita terima dalam melakukan kerjasama tim adalah kita maupun organisasi akan mendapatkan inspirasi serta ide-ide baru dari diskusi bersama tim. Ketika kita saling bertukar ide dengan rekan-rekan kerja lainnya, ada sebuah ruang kreativitas yang jauh lebih luas dibandingkan ketika kita memikirkan ide tersebut sendirian, di mana seringkali kita bisa merasakan buntu dan tidak tahu ide apa yang harus diberikan kepada atasan. Yang ketiga adalah meningkatkan pengalaman belajar. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, kerjasama tim penting dilakukan dalam lingkungan kerja karena mampu membawa orang dengan berbagai latar belakang dan pengalaman kerja yang berbeda secara bersamaan. Kita pun bisa mempelajari berbagai jenis pengetahuan dari orang lain yang juga meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam diri sendiri. Masing-masing anggota tim punya peran sebagai sumber informasi bagi anggota tim lainnya. Penting pula dicatat, ketika seseorang punya banyak pengetahuan, maka kepercayaan diri mereka akan bertumbuh. Dalam dunia kerja, usaha, organisasi, dan lainnya tidak dikenal istilah single fighter. Semua merupakan hasil kerja tim. Semua anggota saling membantu dan mendukung demi tercapainya tujuan yang dicanangkan. Sayangnya, untuk membuat sebuah tim yang solid dan kompak memang tidak mudah, karena ada banyak kepala di dalamnya yang pasti mempunyai pemikiran yang berbeda. Pikiran-pikiran para anggota tim ini punya kecenderungan saling berbenturan. Perselisihan adalah sesuatu hal yang wajar yang terjadi di dalam tim kerja. Ini merupakan dinamika yang tidak bisa ditolak dan inilah yang akhirnya membuat sebuah tim sulit untuk mencapai kerja yang maksimal. Tetapi jangan khawatir, sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Selama kita tahu caranya, pasti kita bisa membangun kerja tim yang solid dan efektif. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun tim kerja yang solid dan efektif. Yang pertama adalah memiliki visi dan misi yang sama. Sebuah tim tidak bisa bekerja baik dan efektif jika setiap anggotanya memiliki visi dan misi yang berbeda. Sebagai contoh, si A ingin ke utara, si B ingin ke selatan, dan si C justru memilih ke tenggara. Dapat dipastikan tim yang berisi orang-orang seperti itu tidak akan mencapai target. Karena itu, mulai dari pimpinan hingga anggota tim harus memiliki visi dan misi yang sama, sehingga dalam setiap tindakan yang diambil merupakan implementasi dari visi dan misi tim, bukan visi dan misi individu. Yang kedua adalah membangun rasa saling percaya. Rasa saling percaya menjadi syarat mutlak untuk bisa membangun kerja sama tim yang solid, karena tidak akan ada kerja tim yang sukses jika anggotanya tidak saling percaya. Akhirnya, seluruh anggota hanya bekerja masing-masing secara individual. Rasa percaya ini akan menegaskan bahwa tugas yang diemban setiap orang pasti berbeda kadarnya. Setiap anggota tim akan yakin bahwa tugas yang dibebankan kepada rekan satu tim akan terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga adalah intensif berkomunikasi.
Jangan pernah anggap sepele masalah komunikasi. Ketika komunikasi sesama anggota tim macet, dipastikan kerja tim akan berantakan, karena setiap orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Karena itu, lakukan komunikasi secara intensif, baik ketika rapat besar maupun pertemuan lain yang dilakukan oleh seluruh anggota tim, sehingga setiap orang akan mengerti tugas dan target yang harus dilaksanakan. Komunikasi antar anggota tidak perlu harus bertatap muka. Saat ini sudah banyak aplikasi komunikasi yang bisa digunakan. Contohnya WhatsApp, Line, Telegram, dan lainnya. Manfaatkan fasilitas tersebut untuk menjalin komunikasi intensif antar sesama anggota tim. Yang keempat adalah adakan kegiatan bersama. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana bisa menjalin kerjasama dalam tim jika setiap orang di dalamnya tidak saling mengenal? Karena itu, dalam usaha membangun kerja tim yang solid, mutlak harus sering melakukan kegiatan bersama, khususnya hal-hal di luar pekerjaan. Kegiatan di luar pekerjaan ini akan membentuk chemistry kerjasama yang kuat di antara sesama anggota tim. Yang kelima adalah pahami peran dan tanggung jawab. Setiap anggota tim juga punya peran dan tanggung jawab yang berbeda. Hal ini harus benar-benar dipahami oleh seluruh anggota tim. Membangun kerja tim yang kompak dan efektif pasti butuh pemahaman tentang peran dan tanggung jawab, sehingga mereka lebih fokus dalam menyelesaikan tugas masing-masing. Yang keenam adalah tingkatkan kompetensi tim. Seperti halnya peran dan tanggung jawab, tingkat kompetensi yang dimiliki pun pasti berbeda. Jika ternyata tingkat kompetensi antara anggota tim terlalu jauh perbedaannya, saatnya untuk meningkatkannya melalui pelatihan. Pastikan kompetensi yang dimiliki setiap anggota tim memang sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlu diingat, kerja tim bisa berjalan dengan baik dan sukses jika masing-masing anggota memang punya kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang ketujuh adalah saling menghormati dan menghargai. Perbedaan pendapat dan perselisihan adalah sebuah hal yang wajar terjadi dalam sebuah tim. Justru dari perbedaan itu, tim akan semakin kaya dengan ide dan pemikiran yang bisa memudahkan jalan menuju target yang dicanangkan. Tentu saja, selama masing-masing anggota bisa saling menghormati dan menghargai. Contohnya, menghormati pendapat orang lain yang berbeda, menghargai hak-hak orang lain dalam mengungkapkan pendapat, dan lain-lain. Rasa hormat ini nantinya akan membentuk semacam rantai penghubung yang kuat di antara sesama anggota tim. Sebesar apapun perbedaan yang terjadi, tidak akan mampu mengikis kekompakan tim jika rasa saling menghargai dan menghormati sudah tertanam mendalam di dalam diri seluruh anggota. Yang kedelapan adalah miliki komitmen yang kuat. Untuk membentuk sebuah tim yang kompak dan solid dibutuhkan komitmen yang kuat dari setiap anggota. Karena setiap orang akan saling menopang kerja anggota yang lain. Satu orang pincang, maka proses kerja pun tidak akan maksimal. Pincang bukan hanya dalam hal fisik, tapi lebih ke spirit juang dan kerjasama untuk mencapai tujuan. Ketika ada anggota yang menurun semangatnya, hal ini bisa berimbas buruk kepada anggota lainnya. Karena itu, setiap anggota tim harus bisa saling menyemangati rekannya yang tengah menurun performanya, sehingga mereka selalu berada dalam level yang sama dalam menjalani tugas yang dibebankan. Tidak ada lagi yang tertinggal karena tidak mendapat perhatian dari rekan timnya. Yang kesembilan adalah melakukan evaluasi rutin. Kunci sukses sebuah tim adalah evaluasi. Dari evaluasi ini bisa dilihat mana yang sudah berjalan sesuai rencana, mana yang harus mendapatkan suntikan motivasi, atau kekurangan apa yang harus diperbaiki. Evaluasi bukan bertujuan mencari kesalahan, tetapi lebih memberi arahan dan masukan agar proses pekerjaan selalu bisa berada di jalur yang direncanakan. Kalaupun ada perubahan, itu merupakan hasil yang sudah disepakati bersama. Dengan evaluasi tingkat kesuksesan, kerja tim bisa dipantau dan diawasi dengan baik. Membangun kerja tim untuk bisa mencapai target tidak akan mudah. Butuh komitmen dan kesadaran seluruh anggota tim dalam menjalankan peran masing-masing. Dengan demikian, hasil yang nantinya akan dicapai akan terasa sebagai sebuah hasil bersama, bukan hasil dari satu atau dua orang semata. Sekian video saya mengenai penjelasan tentang bagaimana cara kita bekerja dengan baik di dalam sebuah tim. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga video saya ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Selamat pagi dan terima kasih.